Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Rio Sario Tamawiwi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Krayan. Jumpa lagi dalam Night Call GPIB pada hari Selasa 8 Juni 2021. Sebelum kita beristirahat, marilah kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Saat ini kami akan beristirahat, tapi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Biarlah Tuhan boleh berfirman, supaya kami boleh mendengar akan berita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita diambil dari Markus 4 ayat 24 sampai 25 yang menyatakan kepada kita, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Firman Tuhan dalam renungan kita diberi judul, gunakan ukuran yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang dalam kehidupan kita sering kita mengukur baik diri kita maupun orang lain. Tetapi dengan jujur, kita sering lebih menilai orang lain daripada diri kita sendiri. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menilai orang lain menurut ukuran kita, sehingga kita sering menyalahkan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas di dalam firman Tuhan yang 2 ayat ini, yang sebetulnya kita harus baca ayat-ayat sebelumnya, menyatakan tentang bagaimana benih firman Tuhan ditaburkan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian benih firman Tuhan itu boleh tumbuh di dalam setiap hati yang berbeda-beda. Oleh karena itu maka mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Demikian juga ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak melihat kepada orang lain, tetapi kita menilai atau melihat keadaan diri kita sendiri. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca juga di dalam Injil Matius 7 ayat 12, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Dikatakan itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu berarti bahwa ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kita boleh merasakan kalau kita tidak mau sakit, jangan kita menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau susah, jangan kita menyusahkan orang lain. Yang pasti dalam hal ini, perkataan-perkataan kita dan sikap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mempunyai sahabat, Ibu Dokter Pingkan, di mana biasanya lewat WhatsApp maupun telepon yang kadang-kadang kami berkomunikasi, sepertinya ada sesuatu yang sangat indah dan nyambung. Mengapa demikian? Karena rupanya antara
saya dan Ibu Dokter Bingkan itu merasakan hal yang sama ketika kami bercakap-cakap. Itu berarti bahwa ketika kita merasakan apa yang orang rasakan, baik orang merasakan juga apa yang terjadi dalam kehidupan, misalnya saya dalam pelayanan saya, maka komunikasi itu begitu indah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi kemudian pasti kami saling mendoakan, kami juga boleh saling menguatkan, terutama di dalam pelayanan kami. Yesus sebagai guru agung kita atau sebagai contoh dalam kehidupan pelayanan kita, Dia bukan hanya sebagai orang yang menyampaikan firman, tetapi Tuhan Yesus juga sebagai pelaku firman. Firman Tuhan ini kalau kita dalami atau kita renungkan dalam kehidupan kita, tentunya membuat kita akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya membaca firman. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, tentulah ajaran-ajaran yang bermakna dan baik dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan maupun sebagai umat-Nya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus boleh menjadi contoh dalam kehidupan pengajarannya kepada murid-muridnya. Dia boleh masuk ke dalam dan merasakan bagaimana ketika orang mengalami kedukaan, ketika orang mengalami kesusahan, ketika orang mengalami sakit penyakit, dan sebagainya. Betapa indahnya kalau kita menilai atau mengukur orang lain bukan berdasarkan nilai atau mengukur diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh kita renungkan sebelum kita beristirahat. Supaya ketika kita menjalani hari esok, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita di dalam firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk kita boleh beristirahat malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang rahmani, Engkaulah Allah yang mempedulikan kami, Engkaulah Allah yang bukan hanya mengajarkan, tetapi juga Engkau melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh ada di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih, damai sejahtera, penuh dengan perhatian. Karena itu Tuhan, biarlah itu boleh berlaku dan terjadi dalam kehidupan umat-Mu di muka bumi ini, terutama di dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, juga sebagai umat Tuhan yang saling mendukung di dalam persekutuan. Karena itu pada malam hari ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, bahkan kami yang ada di pos-pos pelayanan. Tuhan kiranya menyertai kami. Kami berdoa khususnya kepada jemaat kami di GPIB Siloam Krayan. Tuhan selalu hadir dan menyertai kami, sehingga ada pertumbuhan secara spiritual maupun secara kuantitas kami. Kami merindukan akan beribadah di tempat yang baru, di dalam gedung yang baru Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bahwa sampai saat ini kami sudah membangun sedemikiannya. Karena itu Tuhan, sekalipun kami tidak mampu secara jasmani, tetapi Tuhan pasti akan memampukan kami. Berkatilah Majelis Sinode GPIB, Departemen Pelkes dalam hal ini, dalam kebersamaan kami melihat hal-hal yang perlu dalam pelayanan kami sampai ke dalam pelosok-pelosok. Bapa yang penuh kasih, pada saat malam hari Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang masih bergumul dengan COVID-19. Tuhan kiranya Kau hadir memberkati sehingga pemerintah bangsa kami boleh menanggulangi. Kami juga berdoa khususnya bagi masyarakat mereka yang ada di negara kesatuan Indonesia ini Tuhan. Biarlah Kau memberikan kepada kami kesadaran supaya kami juga masih tetap memakai protokol kesehatan untuk menghindari, menjauhkan dan memutus mata rantai penyakit ini Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami berdoa untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Kau menjaga dan melindungi kami. Kau memberkati kami sehingga kami pada esok hari boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah nama Tuhan
Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Shalom.